Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini bertemu dengan kami, dengan Ibunda Mas Ferry Irawan, yang dimana setelah dari hasil putusan sidang terkait dengan adanya perkara atau kasus KDRT, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh Ibunda Mas Ferry, dan juga nanti saya sebagai kuasa hukum akan menyampaikan hal-hal yang terkait seputar persoalan tersebut. Monggo teman-teman, silakan. Sama Mama sebelumnya, hari ini agenda yang akan disampaikan itu adalah mengenai putusan perkara kasusnya Ferry yang kemarin sudah diputuskan. Beliau mendapatkan putusan dari 1 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun. Seperti apa nih Mas sebagai orang tua mendengar pada saat putusan itu akhirnya berkurang dari yang ditetapkan hakim sendiri? Ya, kalau Mami ya sebenarnya sih agak kecewa juga. Ya, assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sebenarnya kemarin putusan itu kalau buat Mami ya agak kecewa, tapi ya memang itu sudah keputusan hakim ya. Tapi alhamdulillah dengan dari 1 tahun 6 bulan jadi 1 tahun. Sebenarnya memang tidak ada KDRT. Hakim aja memutuskan bahwa Pak Ferry itu tidak ada KDRT. Fisik, secara fisik. Harusnya kan sih udah langsung bebas itu. Jadi tidak ada 1 tahun. Harusnya udah langsung bebas karena kan waktu sidang pertama aja di sana Ferry kan tanya ke penanya langsung, kamu pernah dipukul nggak? Tidak. Hidungnya pernah patah? Tidak. Jadi semua dibilangnya tidak. Kadang-kadang jawabannya aduh lupa kan. Di situ aja udah jawabannya udah inilah, udah nggak benar gitu penanya. Karena kan ya mungkin memang tidak ada KDRT. Karena Ferry itu tidak jahat itu gitu loh. Sayangnya luar biasa ya sama Ferry ya. Tapi dari awal juga Mami itu memang setuju. Tapi ya udahlah, memang ini udah jalannya dari Allah ya. Jodohnya memang Ferry cuma segitu. Cuma ya sayangnya aja sampai dimasukin ke penjara gitu. Seharusnya kan itu hanya pertengkaran suami istri. Harusnya didamaikan. Ini komunikasi aja tidak ada. Ferry sendiri aja kan nggak boleh komunikasi dengan Vena. Tiba-tiba masuk aja. Itu yang kecewa banget. Jadi putusan hakim yang mungkin itu benar kan. Sebenarnya sih ya kecewa lah, kecewa banget. Ya kita terima aja. Siapa yang jolimin nanti juga kelihatan kok. Gak apa-apa. Jadi yang dikorbanin anaknya Mami gitu. Karena dia mau nyalek kan. Jadi yang dikorbanin ya suaminya. Benar-benar tidak ada KDRT. Makanya kan bingung sampai segini, sampai udah berapa bulan dia di sana. Dia hampir 6 bulan. Sementara kalau misalnya dia ini nggak bisa dong jalan-jalan kemana-mana, bisa zumba di Kediri loh, zumba. Jadi mau menggerakkan ibu-ibu supaya memilih dia nanti. Artinya mungkin yang dimaksud kami ya, Ibunda dari Mas Ferry adalah bahwa keluarga khususnya Mami ya, walaupun ya harus suka tidak suka, mau tidak mau Legowo menerima putusan hukuman 1 tahun tersebut, namun demikian tetap dirasa berat ya Mia. Ya, berat dikarenakan memang tadi sebelum saya bertemu sama teman-teman
wartawan hari ini sempat berkomunikasi dengan Mas Ferry, di mana dia menyampaikan bahwa apa yang terjadi adalah dia tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Vena, sehingga di putusan yang kemarin juga disampaikan bahwa tidak terbukti kalau ada KDRT secara fisik, yang ada KDRT psikis. Tadi Mas Ferry juga menyampaikan bahwa apa yang diucapkan dari awal kepada saya, kuasa hukum dan keluarga, bahwa memang tidak pernah ada kekerasan fisik. Karena dia sampaikan dari awal dia sangat sayang sama Mbak Ferry. Dan mungkin saya sebagai kawan mereka, saya juga menyaksikan lah ya bagaimana Ferry ingin melakukan apa saja yang dia bisa lakukan untuk Mbak Vena. Nah, terkait dengan putusan tersebut, mungkin juga nanti salinan putusannya akan segera diterima oleh pihak keluarga dan nanti mungkin bisa disampaikan bahwa informasinya tadi dari Mas Ferry, hakim memutus itu bersalah tapi bukan KDRT fisik. Bu, tadi kan Ibu sempat bicara bahwa Vena karena ingin nyalek gitu ya. Apakah Ibu berpikir menduga bahwa Mas Ferry ini menjadi alat promo gratis untuk Mbak Vena mendapatkan pemberitaan di media-media massa gitu dengan adanya kasus ini? Ya, jadi begini ya, kita tidak usah masuk ke ranah. Kalau saya dan Pak Sunan sebagai kawan dari awal sudah sampaikan bahwa KDRT secara fisik ya. Kalau bicara tentang fisik dan apa namanya yang dilakukan oleh Mas ini, ya kan? Oleh karena itu memang putusan ini ya, kalau menurut kita sangat berat dan berat ya kan? Bagaimana orang tidak melakukan kekerasan fisik tapi diputus tahun ya kan? Dari awal kami memang menduga bahwa ini ada rekayasa luar biasa. Makanya kenapa dari Mas Ferry juga keluarga sangat kecewa dan juga harus ke Surabaya, dan juga terjadi kan harus pernah sampaikan bahwa ternyata kan juga terjadi adanya tekanan-tekanan di dalam tahanan dan juga dilakukan oleh Vena sendiri, datang sendiri untuk menginterogasi, bahkan juga meminta Mas Ferry menyampaikan kepada publik bahwa dia melakukan kekerasan fisik. Ternyata kan tidak terbukti, bahkan pengadilan tidak terbukti. Seharusnya ini harusnya putusannya langsung pulang, langsung bebas. Tetapi setelah berkoordinasi ya tadi juga menyampaikan bahwa Mas Ferry menyampaikan bahwa dia menerima putusan itu, sehingga tidak ada upaya lain lagi ya, baik banding atau upaya yang lain. Artinya dia harus menjalani sisa masa tahanan. Dan kami juga cukup ini ya melihat bagaimana sih respon Mas Ferry, karena harusnya kan kalau dalam kondisi seperti ini dia pengacara pasti menyiapkan langkah-langkah, tapi dia menyatakan bahwa dari awal tidak pernah ada kekerasan fisik dan putusan ini memang benar itu sangat merugikan dan lebih-lebih, tetapi dia terima, dia akan jalani sama tahanannya dan dia tim pengacara juga akan mengajukan Mas Ferry untuk bisa menyelesaikan masa di luar lapas atau di luar tahanan. Oleh karena itu masih kita berkoordinasi dengan keluarga ya, mudah-mudahan suatu permohonan bisa diterima dan Mas Ferry bisa pulang untuk bisa menjalani tahanannya di luar daripada lapas atau dari tahanan. Dan kami sebagai kuasa hukum dan teman-teman media, terima kasih juga ya sudah mengawal kasus ini sampai dengan saat ini, sehingga benar-benar membuat keluarga juga Mas Ferry juga merasa bahwa ya sangat kebantu bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu memang benar dari awal tidak pernah ada kekerasan. Ya kan? Justru mungkin sebaliknya kan, sebaliknya kami lihat dari fisik, dilihat dari
mukul-mukul kayak gitu kan nggak ada. Dan itu juga kita ternyata berhenti. Oleh karena itu, ya, karena sudah ada keputusan dari Mas Ferry dan keluarga, tadi Bang Sunan sudah sampaikan juga, ya, Mas Ferry akan menyelesaikan kecelakaan aja. Bisa 6 bulan ke depan, karena dia sudah berjalan dari 16 Januari ya. Ya sekarang sudah bulan Juni, berarti bisa 6 bulan. Tapi dengan adanya permohonan bisa menjalani tahanan keluar, mudah-mudahan disetujui dan Mas Ferry akan bebas dan bisa pulang menjalani tahanan. Ya, kalau menurut kami kan dari awal sudah memang ada rekayasa. Makanya kan tidak terbukti. Kalau terbukti ya pasti hukumnya mungkin berat. Putuskan 1 tahun 6 bulan, diputus 1 tahun dengan kasus yang seperti itu. Orang diputus sampai darah-darah aja, diputus paling 3 bulan. Sampai makanya kami dari awal itu tidak percaya bahwa itu kasus ada rekayasa. Namun sudah ada putusan pengadilan sebagai warga negara untuk tunduk taat, ya, atas putusan tersebut. Karena putusan ini jurisprudensi dan juga putusan ini adalah juga mewakili pengadilan negara. Tapi sebenarnya bukan berarti putusan ini membuat keluarga merasa puas, itu sangat kecewa gitu. Tidak sentuh fisiknya, tapi divonis 12 bulan, 1 tahun. Bayangin kemerdekaan orang di dalam tahanan selama 12 bulan. Nah ini yang membuat kita juga merasa miris, kecewa. Pengadilan di negara ini mana mencari keadilan? Banyak kasus yang bahkan sampai orang dipukul, dianiaya. Ujung-ujungnya 3 bulan, 6 bulan paling tinggi. Oh ini tinggi sekali, padahal tidak ada. Mas Pena juga habis kejadian itu langsung kemana-mana, dapat beraktivitas kembali. pelesiran kemana-mana gitu. Kalau dia berdarah-darah, itu nggak patah, terbukti nggak? Jadi kami berharap supaya pengadilan juga harus aktif juga tidak hanya kepada subjek, tapi dari sisi lain ya bagaimana keluarga melindungi dia dari orang, ya kan? Jadi itu saja untuk Mami, mungkin setelah bahwa tidak ada psikis tapi fisik, tapi ada psikis. Dalam arti psikis itu sendiri apa sih, dalam arti mungkin karena mereka sering cekcok atau seperti apa maksudnya? ya biasanya kalau di kasus-kasus KDRT dengan dugaan psikis biasanya ada ya ini ya argumentasi cekcok ya, lalu mungkin ada bahasa-bahasa yang pada saat Mas Ferry emosional mungkin Mbak Pena jadi nggak terima. Itu yang tergambar dan yang terbuktinya psikis, jadi bukan kekerasan fisiknya. Ya, nanti mungkin dia akan sampaikan langsung ya. Pada saatnya nanti dia akan menyampaikan langsung. Namun demikian, kalau saya melihat dari kacamata hukum, namanya orang ada putusan hukum, ya, ada beberapa dugaan, dan mungkin kan kekerasannya tidak terbukti, sehingga yang terbukti saat ini dan mendapatkan putusan adalah kekerasan psikisnya. Jadi untuk kasus kekerasan psikis sendiri mendapatkan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan dan diputus 1 tahun itu sangat-sangat berat kalau buat saya dari kacamata hukum, sangat tinggi lah. Artinya tidak menyebabkan korban itu cacat, tidak menyebabkan korban itu tidak dapat beraktivitas, tapi mendapatkan putusannya cukup tinggi. Mas sendiri pada saat sidang kemarin tadi bicara sama saya bahwa ya dia menerima ya, mungkin ini ujian cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga buat Mas Ferry alhamdulillah dia bilang saya legowo menerima putusan dan saya jalani dengan ikhlas. Mungkin
di sini adalah gambaran ya, gambaran bahwa itulah akhlak dan adabnya Mas Ferry. Ya, dia mau legowo menerima putusan dan menjalaninya, walaupun dia bilang tadi ya cukup berat ya, 1 tahun untuk dia tidak melakukan kekerasan KDRT fisik. Mami, setelah kemarin sidang putusan, Mami sendiri udah menjenguk Mas Ferry atau belum sih? Seperti apa sih obrolannya dan kondisinya Mas Ferry Iya. seperti apa gitu? Iya, iya udah komunikasi. Tapi ya udah katanya kita terima aja. Saya mau terima, walaupun bukan iya kecewa karena kan dia tidak berbuat itu. Jadi keputusan itu keputusan yang tidak dibuat sama Ferry. Jadi Ferry dijatuhinnya hukumannya itu. Konsekuensi soal psikis ini kan harus dilihat yang psikis yang siapa, ya kan? Kalau di bola balik yang psikis yang siapa? Yang mendapatkan intimidasi siapa kan begitu? Harusnya Ferry. Yang kita khawatirkan Ferry melakukan tindakan fisik, kekerasan fisik. Ternyata tidak. Nah ini makanya dari awal keluarga dan pengacara keluarga itu selalu bicara menyampaikan kepada publik masyarakat Indonesia, jangan kebawa opini yang beredar di masyarakat. Apa opini yang dibentuk? Opini yang dibentuk, akhirnya Mas Ferry akhirnya kena dengan opini tersebut. Faktanya tidak ada kekerasan fisik. Tapi seluruh Indonesia mengancam Mas Ferry seolah dia ini penjahat, seolah dia melakukan kekerasan fisik. Faktanya nggak ada. Dibawa ke psikis siapa yang harusnya terganggu gitu loh. Harusnya Mas Ferry psikisnya terganggu. Ya orang tidak melakukan kekerasan fisik kok dibawa ke psikis. Kan harusnya Mas Ferry yang psikisnya terganggu. Iya. Bukan si Vena itu. Jadi janganlah ya, jangan dibawa cerita seolah-olah dia dianiaya KDRT oleh Mas Ferry. Ternyata kan kagak ada itu. Ini biar dibuka matanya publik Indonesia. Jangan dikit-dikit langsung mencas orang, kan jadinya seperti ini. Hukum bola balik ini jadinya. Orang perasaan siapa bisa dibeli dengan uang, perasaan apa yang ditekan apa itu psikis. Lalu harus dibayar dengan 1 tahun masuk penjara. Lama-lama kita semuanya masuk penjara semuanya. Kita ngomong sama orang, saya psikis saya terganggu nih. Lama-lama semua bisa masuk penjara gara-gara urusan kayak gini. Makanya kalau KDRT yang harusnya itulah kekerasan fisik, kekerasan fisik yang harusnya dihukum. Kalau psikis mungkin percobaan saja, ya kan mungkin suatu saat jangan terulang lagi ya. Tapi ini kok psikisnya malah 1 tahun masuk penjara. Ya ingat, ini sudah putusan pengadilan, sudah ada jurisprudensi. Suatu saat kita yang berumah tangga, mungkin kami yang laki atau perempuan istri hanya merasakan terganggu psikisnya saja 1 tahun masuk penjara. Ini sudah dibuktikan dan putusannya adalah inkrah karena Mas Ferry tidak melakukan upaya hukum. Ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat Indonesia, ayo lihat semua itu dengan objektif, jangan mencas Mas Ferry sebagai penjahat karena sudah ada putusannya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau sudah ada salinannya, kita sampaikan kepada publik bahwa ini. Bapak tadi kan sempat mengatakan bahwa ini adalah bukan dari KDRT fisik. Pada saat itu ketika putusan hakim itu adalah tidak terjadi KDRT, terus darah yang nyocok di hidung itu ada juga nggak keterangannya apa darah itu sendiri? Ya, jadi menurut informasi tadi yang per hari ini saya komunikasi dengan Mas Ferry, dia menyampaikan bahwa darah tersebut menurut fakta persidangan itu ada bahasa kedokterannya, namun demikian kalau bahasa awamnya tadi Mas Ferry menyampaikan kepada saya adalah mimisan, darah dari mimisan, bukan akibat pukulan benda tumpul, bukan akibat patah hidung gitu, tapi tadi putusannya juga ada bahasa kedokterannya bahwa itu adalah mimisan, darah mimisan. Mas Ferry juga pernah mengatakan bahwa after dari kejadian ini ada skenario yang disampaikan oleh biar cerita apa sih skenario yang dimaksud tersebut? Nggak ada, tadi nggak sempat berbicara banyak karena kan memang komunikasinya kan memang sangat dibatasi ya. Dia menggunakan alat komunikasi umum. Artinya tadi Mas Ferry berkomunikasi itu tidak dengan HP tapi dengan partel ya kan. Jadi hanya singkat yang intinya
putusannya tidak terbukti dugaan KDRT kekerasan fisiknya. Jadi begini loh Pak, lama-lama besok-besok orang mimisan laporan aja ke kantor polisi biar Kan dihukum ya. mimisan, kalau boleh tahu ketika mimisan itu terjadi, apakah memang kan dalam arti ada pukulan kah dalam arti mungkin kebentur atau apa dengan Nggak benturan ada, sendiri? nggak ada. Tadi Mas Ferry menyampaikan kepada saya bahwa dari fakta-fakta persidangan, hakim juga meyakini bahwa tidak ada kekerasan yang menyebabkan darah tersebut keluar. Dan kan ada hasil forensiknya ya, hasil forensik tidak ada bunyinya bahwa itu keluar darahnya akibat pukulan, akibat benturan, akibat benda tumpul, tidak ada. Mama tadi sempat mengatakan bahwa setelah kejadian itu Mbak Vena bisa langsung zumba, bisa langsung bersiran segala macam. Mama menyikapi hal ini seperti apa dengan kan kalau misalkan kata tulang rusuk otomatis kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Pura-pura gitu aja. Kalau saya ya, saya juga kan orang awam ya, karena anak saya sering mimisan juga nih, si Ari kan mimisan. Nah saya begitu lihat pertama aja, ini sih mimisan, tapi kan dibantah. Ibunya katanya bilang mimisan, memang itu mimisan, karena tidak ada luka di hidungnya. Nah kalau misalnya luka itu tidak bisa sebentar luka, pasti biru kan di hidung, bisa lama hidung itu. Ini kan begitu waktu kejadian keluar darah itu langsung diperiksa sama dokter kan, tidak ada apa-apa, tidak ada retak, tidak ada apa-apa. Jadi itu hanya mimisan aja, karena mungkin kita bisa aja ya stres atau gimana kan bisa langsung keluar darah. Jadi bukan karena pukulan, itu karena memang benar-benar itu mimisan. Karena telematika itu kan yang dia forensik juga, terus telematika kan bilang nih, Abimanyu bilang itu mimisan. Jadi saya begitu lihat aja, wah ini mimisan. Karena saya langsung komunikasi aja nggak dijawab. Sebenarnya kalau misalnya dia katanya sayang sama maminya, kalau sayang jangan dong menjebloskan anaknya. Kita bisa bicara baik-baik, atau saya dengan ibunya. Saya sama ibunya aja udah di blok. Gimana saya mau komunikasi? Saya ke rumahnya aja tidak dibukakan pintu. Itu Artinya menutup ruang ya. Iya. Secara masih dalam terikat keluarga dalam Iya. satu perkawinan. Tadi kan dari katanya ada kritis dari Mbak Vena itu sendiri. Nah kalau dari Mbak Venanya ke mami ya yang akan ada sih, maksudnya dari penanya. Nggak ada. Katanya saya dengar aja kemarin kan dibilang katanya sayang, aku sih sayang katanya sama mami. Saya lihat gimana di Amber, dia sayang. Kalau sayang jangan gitu dong, masa sayang katanya. Sementara dengan mami nggak ada masalah. Tapi mami diblokir ya. Iya, tapi saya diblokir. Nanti benar saya menutup komunikasi ya. Waktu di sidang perceraian aja waktu pertama, mana mau dia ngebawa sama saya. Malah pengacaranya yang bilang saya itu maminya, baru dia nyamperin asalnya gini. Kayaknya cuek satu-satu. Kan kalau misalnya memang dia masih menganggap itu kan masih dalam perkawinan. Kalau udah gitu memang sifatnya begitu kali. tapi sama berumah tangga sendiri hubungannya baik-baik aja atau enggak sama ketika Sebelum terjadi ya biasa-biasa aja. Ya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu sifatnya dia sebelumnya. Karena dari sebelum-sebelumnya tuh sebelum nikah sama Ferry, dia memang ada psikis. Jadi bukan dengan Ferry psikis. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada psikis ya. Jadi sebelum-sebelumnya. Jadi saya tahu ya kalau misalnya dia pusing apa-apa dia nakal-nakal sendiri itu benar. Jadi Mami tahu itu? Tahu banyak yang bilang, sampai ada yang bilang mami hati-hati anak mami kasihan kalau misalnya nikah jadi sama dia. Dari awal aja saya udah bilang, kamu baru 2 bulan kenal. Saya bilang pikir dulu. Nah terus kan Vena datang juga nih, mami katanya aku menikah tuh mami bilang kan, kamu berani nikah sama Ferry. Ferry tidak punya apa-apa, belum ada penghasilan tetap. Apa kamu tidak akan menyesal nantinya? Saya gituin. Oh di depan sebelum Iya, menikah ada. ya. Sebelum menikah itu di adik-adiknya juga ada saksinya. Jadi saya bilang nanti takutnya menyesal kan sebenarnya. Saya
mantu datang cek dulu psikisnya terganggu nggak. Lama-lama anak mami kayak gini nih, tidak di KDRT, diteriakin kemana-mana, sono ke KDRT, lalu minum psikis, kan begitu. Jadi ya inilah, makanya saya bilang kebohongan itu akan terbukti dengan sendirinya. Biarkan saja masyarakat menilai ini, yang Mas Ferry sudah menyatakan akan menjalani sistem masa tahanan yang kita support. Mudah-mudahan Mas Ferry dalam waktu dekat sudah bisa menjalankan sistem masa tahanan di luar penjara. Maksudnya itu untuk kelanjutan sidang cerainya sendiri seperti apa? Oke. Ya, terkait dengan urusan itu ya, perceraian antara Ferry dan Vena, kami kemarin mendapatkan surat dari kantor hukum Hotman Paris. Ya. Di sini perihalnya